selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan coba memperlihatkan sebuah alat. Ini adalah wattmeter atau juga disebut dengan ampermeter. Bisa mengukur tegangan, watt, juga charger dan daya sebuah kelistrikan yang membutuhkan arus DC, tidak untuk arus AC yang di kelistrikan rumah. Ini saya beli di toko online, harganya itu 110 ribuan. Bentuknya kecil, ringkas seperti ini ya, dan bahannya di sini plastik keras dan dia ada LCD atau layar untuk penunjukan berapa voltase, berapa watt, juga chargerannya dan energinya. Di sini ada dua pasang kabel. Di sini ada kabel untuk input atau tegangan masuknya. Kemudian ini untuk output atau tegangan keluarnya atau loadnya, dan ini source-nya. Bagian belakang seperti ini, dan di sini ada sebuah soket, tapi saya kurang tahu ini soketnya apa karena ini mungkin ada fungsinya juga. Oke, ini saya akan coba apakah pengukurannya itu real, dan di sini dia bisa bekerja di tegangan DC dengan voltase 0 sampai 60 volt, dan dia bisa mengukur sampai 100 ampere. Tapi kalau 100 ampere saya tidak yakin juga ya, paling setengah dari itu pun tidak bisa digunakan lama untuk pengukurannya. Kalau misalnya 50 ampere ya, tapi itu sudah cukup ya. Kalau misalnya 50 ampere, 30 ampere pun itu sudah cukup, dan itu sudah sangat tinggi pengukurannya. Saya akan coba untuk menyalakannya, dan di sini saya menggunakan power supply itu 12 volt DC dengan arusnya itu 10 ampere. Saya coba nyalakan dulu dan saya kasih tegangan pada wattmeter ini. Pada saat saya kasih tegangan, dan di sini belum ada untuk loadnya, dia sudah menyala seperti ini, dan tegangan pada power supply-nya itu 13 volt ya. Di sini belum ada untuk pengukuran ampere, kemudian watt dan ampere hours-nya. Di sini juga banyak ya. Dia berganti-ganti yang di sebelah sini untuk daya dan energinya atau chargerannya. Lalu paket yang saya dapatkan saat pembelian wattmeter ini cuma ini saja ya, ada buku instruksi manual atau petunjuk pemakaiannya. Dan di sini juga sudah dilengkapi bagaimana cara pemasangannya, cara penggunaannya. Ini dikirimnya dari Cina ya. Saya menerima paket ini dan saya beli di toko online sekitaran 1 minggu baru sampai ke saya, dan itu sudah waktu yang cukup cepat untuk pengiriman dari luar negeri. Pertama saya akan coba ukur sebuah elektronik yang membutuhkan arus DC, dan pertama saya akan coba ukur untuk sebuah LED ini. Ini LED, saya coba ukur berapa daya output atau arus yang dibutuhkan oleh LED ini untuk dinyalakan, dan berapa watt pada lampu LED ini. Jadi kita bisa menghitung berapa watt pada sebuah elektronik yang membutuhkan arus DC. DC-nya DC tunggal ya, bukan DC yang menggunakan CT. Di sini ada warna hitam itu negatif, warna merah itu yang positif, sama halnya seperti ini. Ada strip merah ini yang positif, yang putih polos ini yang negatif. Mungkin kalau untuk alatnya seperti ini, dia standarnya seperti ini saja ya. Mungkin kalau bisa digunakan untuk pengukuran yang banyak, harus dirompak lagi. Di sini menggunakan jepitan buaya bisa juga. Oke, di sini sudah saya kasih beban, kemudian di sini dia langsung mengukur ya. Pada saat saya kasih beban atau loadnya, untuk lampu LED ini dia 0,3 ampere pada tegangan 13, sekian volt, dan untuk wattnya itu 3,9 watt. Dia ada juga untuk pengukuran energi dan chargernya. Lalu ini menunjuk wattnya 3,9 watt. Jadi saya bisa mengetahui berapa daya pada sebuah lampu LED ini, sekitaran 4 watt lah ya. 3,9 watt naik 4 watt, bulatannya itu 4 watt. Ini daya pada lampu LED ini. Jadi saya bisa menghitung daya pada sebuah lampu LED. Nah, kalau ini harusnya cukup kecil, saya coba untuk tinggikan lagi menggunakan LED yang lebih membutuhkan arus yang besar. Ini ada LED C6 dengan soket H4. Saya coba untuk nyalakan, dan berapa daya arus pada sebuah lampu LED ini. Saya coba untuk yang high beam saja ya. Oke, di sini untuk petunjuknya dia sudah menunjukkan ya. Dia kalau dikasih beban langsung tertera di sini. Untuk daya outputnya itu 22 watt. Oke, 1,7 ampere, dan di sini sudah banyak untuk petunjuknya. Dan tadi voltasenya itu 13 volt. Kalau dikasih beban dia turun langsung 12 seperti itu. Oke, sekitar 20 watt. Dia menghitung secara real time setiap 0,4 detik.
Oke, kalau LED seperti ini dia akan turun terus arusnya apabila dinyalakan lama-lama, tapi bisa kita hitung di sini sekitar 20 watt tadi ya. Dan kita juga mengetahui arus ampernya. Nah, kalau ini LED, saya coba untuk menyalakan sebuah lampu halogen, dan di sini saya menggunakan halogen yang daya outputnya itu sebesar 55 watt. Di sini 12 volt 55 watt. Ini lampu fog lamp mobil A11. Saya coba nyalakan dan kita coba lihat berapa arus atau wattnya di sini. Dan di sini untuk wattnya itu 52 watt, 4,1 ampere. Oke, cukup presisi. Emang saya menghitungnya ini bukan sampai 55 watt ya, dia sekitar 50 sekian watt, dan ini perhitungannya cukup real. Dan saya coba yang lainnya lagi seperti dinamo. Ini ada dinamo, motor dinamo. Saya akan coba nyalakan dan kita hitung berapa watt pada dinamo ini yang dibutuhkannya. Oke, di sini sudah menunjukkan ya, 11 atau 10 watt, 0,8 ampere, 10 watt. Dan kalau hanya di bawah 20 ampere ini masih bisa bertahan hingga pengukurannya lama ya. Tidak, misalnya kalau untuk pengukuran sampai 50 ampere ini mungkin tidak direkomendasikan untuk pengukuran yang sangat lama dan hanya bisa beberapa detik mungkin ya. Tadi kita coba untuk ukur sebuah lampu dan dinamo, apakah ini memang sama dengan pengukuran alat lainnya, dan saya coba bandingkan dengan sebuah multimeter. Ini adalah multimeter yang saya gunakan untuk pengukuran sebuah alat elektronik yang membutuhkan arus DC maupun AC ya. Tapi kita coba untuk pengukuran arus DC di sini. Pertama saya coba dulu untuk ukur tegangan. Apakah memang tegangannya sama di sini? Kita lihat. Di sini menunjukkan 13,08 volt. Cukup berbeda ya. Kalau di multimeternya 13,13 volt, tapi kalau pada wattmeternya itu 13,08 volt. Tapi itu tidak jauh berbeda, hanya 0,05 volt. Masih bisa ditoleransi. Oke, sekarang saya coba untuk pengukuran ampernya. Kita coba mengukur dengan dua alat ini, apakah dia sama untuk pengukurannya. Saya gunakan yang LED tadi ini. Sekarang dua alat ini sudah bekerja dan memperlihatkan hasil dari perhitungannya. Di sini pada wattmeternya 0,30 ampere. Di sini pada multimeternya 0,31 ampere. Tapi tidak terlalu jauh berbeda ya, hanya 0,01 ampere. Dan pada wattmeternya pun kadang dia naik 0,31 ampere. Jadi memang kalau dilihat ini toleransinya, pengukurannya ini memang real, dan dua buah alat untuk pengukuran arus sudah saya coba dan hasilnya bisa dibilang sama. Oke, kalau ini untuk yang daya outputnya cukup kecil, saya coba untuk daya outputnya yang cukup besar ya. Oke, sudah ditunjukkan di sana kalau pada wattmeternya 2,1 ampere dan pada multimeternya 2,1 ampere juga, dan itu sama ya. Dan di sini sudah 19 dan hasil pengukurannya sama di sini. Turun 1,6 dan multimeter juga 1,6, dan emang real dan perhitungannya memang akurat padahal dua buah alat, dan saya juga sering mencoba ini. Jadi dia sebenarnya bukan hanya untuk pengukuran watt ataupun ampere, dia bisa untuk pengukuran energi dan daya charger, berapa ampere per horse, juga watt per horse. Ini saya beli di toko online, harganya itu 110 ribuan. Mungkin harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, dan saya bukan penjualnya ya, dan saya bukan untuk promosikan alat ini. Saya hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian ini adalah alatnya gimana, dan saya review untuk teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian ingin tahu di mana link saya belinya wattmeter ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, dan perlu diingat saya bukan penjualnya.
Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang wattmeter ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya My Project. Saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa mengembangkan channel ini, dan like video ini apabila menyukainya. Komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.